Nangis itu tidak menunjukkan bahwa kamu lemah. Nangis itu hanya menunjukkan bahwa kita tuh manusia gitu ya, punya hati. Dan pernah nggak sih kita lagi sedih gitu, tapi kalau kita ngeliat yang kita post itu mungkin kayak foto-foto yang dulu, bukan foto yang menunjukkan perasaan kita saat ini. Kita tahu kita udah harus move on, kita tahu nih kita nggak boleh sedih, tapi somehow itu kan logikanya ya, tapi kan hati masih butuh healing. Kadang-kadang kita makanya bisa nangis sendiri, kadang-kadang saya nggak mau nangis, tapi kok tiba-tiba keluar air mata sendiri gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dita, ini ada satu yang nanya lagi, Gizaya Nur Karim dari Selandia Baru, New Zealand. Wow. Is he really in New Zealand? Coba kita cek dulu ya. Nanti biar dia sendiri yang nanya nih. Oke, sambil menunggu, nanti mungkin dia bisa cerita lebih banyak lagi, tapi mungkin saya bacain aja ya. Dia bilang, halo Kak Dita, Miss Mary, gimana sih cara menguatkan diri? Karena aku suka sekali tiba-tiba tuh jadi teringat sesuatu hal yang buruk. Misalnya putus cinta, jadi suka sedih dan sometimes it makes me feel overwhelmed. Terus suka nangis sendiri. Tips and tricksnya seperti apa? Gizaya Nur Karim. Coba mana Gizaya. Nah, kita say hi dulu. New Zealand bagus banget sih itu. Ya. Iya, I love New Zealand. Wow. Hai. Hey. Hai, Gizaya. Yeah. Are you in New Zealand? Yes, I'm in New Zealand. Jadi ini udah malam, jadi kamar aku udah ditutup. Wow. Di kota apa kamu? Di capital city di Wellington. Di Wellington ya. Wow, that's nice. Jadi aku pengen nanya ya, gimana caranya untuk menguatkan diri, karena aku itu punya mantan, dia tuh benar-benar baik gitu, tapi at the end tuh we have a problem, dan kita putusnya memang baik-baik gitu. Cuman kadang-kadang aku tuh suka misalnya lagi ngapain, lagi kerja gitu, terus keinget terus kayak nangis gitu. Terus misalnya lagi di kereta gitu nangis, terus aku kayak why this is happen to me gitu. Kenapa ini terjadi sama aku padahal kita putusnya baik-baik loh. Terus aku tuh mau tanya apa sih yang harus aku lakuin, maksudnya either like journaling atau apa gitu, kayak is there any tips dari Kak Mary dan Kak Dita? Kalau aku pasti, karena aku juga orangnya justru kayak gitu ya. Tapi aku bilang hati kita tuh seperti otot, tau nggak? Makin kita latih malah makin kuat. Jadi kalau emang kamu lagi di kereta, sepi mau pulang kerja, terus kamu nangis, kamu nggak usah malu, nggak usah takut, kamu nangisin aja gitu ya. Yang penting kamu harus tahu, nangis itu bukan berarti kamu berhenti tanggung jawab kamu. Ya, nangis itu bukan berarti aktivitas kamu cancel gitu ya. Nangis itu bukan berarti gue bakal telepon kantor gue, gue nggak mau masuk kantor hari ini karena gue lagi nangis. Ya, nangis itu kamu harus belajar ngelakuin aktivitas kamu sambil bernangis gitu. Maka kata Yaya, aku telepon nangis karena aku juga orangnya Pisces, rada cengeng gitu kan, apalagi anak diriku. Jadinya inget, nangis itu dan dengar kabar buruk bukan berarti kamu cancel everything gitu. Itu kan cara anak kecil, kita nggak boleh kayak begitu lagi. Dan lama-lama kamu lihat hati kamu tuh kayak otot makin kuat, malah dikasih yang berat-berat. Pertama kan rada sore kan, kalau otot aja kita lagi mau workout aja pertama yang berat tuh, aduh gila gue ngelipet kaki aja udah nggak bisa, mau naik mobil aja susah karena kerang, sakit banget. Tapi kan lama-lama otot kamu makin kuat. Itu seperti hati kita. Jadi pertama-tama mungkin kamu nangis sehari 7 kali karena inget mantan, apalagi putusnya baik-baik, itu emang lebih berat. Kalau putusnya baik tapi memang nggak jodoh aja, atau di wrong timing, wrong place, wrong city gitu, atau mungkin orang tua nggak setuju, apapun itu, ingat kamu bisa 7 kali nangis sehari, pasti aku jamin abis sebulan itu makin dikit karena itu yang kejadian loh sama aku. Jadi kamu ingat, nangis itu bukan berarti kamu berhenti, dan you need to feel it to grow through it gitu. Jadinya kamu bukan run away from it. Kalau nangis tuh harus berhenti. Makanya sekarang tuh ya, kalau aku ngeliat teman aku suruh anaknya nangis berhenti, kayak emang jatuh kan bener-bener sakit gitu, jadi sepeda, teman aku kayak don't cry, anaknya dimarahin. Gue bilang udahlah biarin aja nangisnya, kan dia kesakitan, ngerti gak sih? Dia nggak apa-apa, kita nggak boleh ngeliat nangis itu weakness, malah ntar kalau udah gede kita jadi banyak luka batin yang kita nggak bisa solve karena kita nggak boleh show emotions, kita nggak boleh nggak nangis. Ya kalau lagi sakit kenapa nggak boleh nangis gitu kan, yang kita kasih dia nangis lah gitu. Kalau nggak berhenti sekarang ya kita nggak diobatin. Gue bilang, temen aku marahin, jangan kayak gitu lah, emang tuh beneran jatuh pura-pura kan, bukan jatuh aba-aba, tuh beneran berdarah soalnya.
Kalau dia jatuh pura-pura boleh deh kita bilang, lu jangan terlalu dramatis nih anak gitu kan. Tapi kalau emang jatuhnya berdarah-darah, masa lu nggak boleh nangis? Aku marahin temen aku gitu kan. Iya kan, jadinya kalau emang kamu sakit, apalagi putusnya kamu bisa pacaran lama atau apapun. Kalau emang kamu tahu ini you have a reason to cry, misalnya your mom, misalnya teman aku mami pass away, father pass away, you have every reason to cry. Don't punish yourself for crying. Tapi kamu harus program di otak kamu, crying bukan berarti gue berhenti, crying bukan berarti dunia gue berhenti dan semua orang harus ngertiin gue dan semua orang harus kasihan sama gue. Enggak, kamu nggak boleh kayak gitu. Tapi yang penting ya di situ terus kamu juga banyak ngomong aja ke Tuhan gitu. Tuhan tuh dulu aku pikir Tuhan tuh juga perlu banyak ritual, kita tuh harus ke tempat, harus dengar lagu rohani dulu apa, tapi Tuhan tuh ngomong sebagai teman gitu. Makanya aku sejak papaku dimasuk di penjara ini, aku jadi kayak basa-basinya jadi kurang sama Tuhan. Aku nggak perlu gini gonol, aku ngomong bener-bener kayak aku telepon papaku aja gitu, kayak papa, I need this, can you comfort me, I need help this, I'm sad, I heard this. Jadinya kita bisa ngomong bener-bener intimate karena Tuhan mau sedekat itu sama kamu dan Tuhan mau nyembuhin hati kamu kok. Dan aku jamin kalau kamu di kereta tiap pulang nangis misalnya tiap hari, kamu makin lama habis 2 minggu pasti nangisnya makin kurang gitu. Dan kamu sering-sering aja dengerin kayak hal-hal positif, lagu yang positif gitu ya. Lagu misalnya kalau misalnya lagu yang bukan rohani tapi positif, misalnya Michael Bublé kayak yang Haven't Met You Yet, ya kan, yang Haven't Met You Yet, atau yang Natasha Bedingfield lah, Unwritten, you know, jadinya about hoping the future. Malah jangan dengernya lagu misalnya Glenn Fredly bagus, tapi kalau kamu denger Akhir Cerita Cinta, Januari, aduh itu malah makin galau kan. Ya, jadi kamu juga kita harus pinter-pinter lah, kita minta hikmat gitu ya. Kalau kamu kasih lagu sama aku, misalnya aku galau nih jomblo, aku tuh nggak mau nonton Korean drama. Bukannya aku sok-sok bijak atau sok pinter nggak mau nonton drama, aku juga suka lah Korean drama gitu-gitu. Apalagi aku hopeless romantic. Tapi kamu harus pinter-pinter. Ini waktu bijak nggak sih gitu? Karena aku di Alkitab ada yang dibilang semua itu diperbolehkan, tapi nggak semua itu menguntungkan. Ngerti nggak sih? Kalau kamu lagi jomblo, lagi butuh perhatian, lagi butuh kasih sayang, nonton Korean drama tuh kayak emotional porn. Kalau cowok, ya kan? Kalau cowok kan sukanya nonton porno. Kalau kita kan Korean drama gitu porno buat kita kan, karena kan ini cowoknya kok sweet banget gitu ya. Romantisin, diajak. Itu film, itu drama. Realitanya nggak kayak gitu. Iya. Selamat datang kenyataan. Iya benar kan, makanya kayak buku aku. Makanya kalau kamu jomblo, kamu lagi tiba-tiba nangis, tiba-tiba panik, tiba-tiba keinget memori buruk, apalagi putusnya baik-baik, kamu harus pintar-pintar jauhin deh cerita-cerita yang kayak gitu. Misalnya papaku masuk penjara ya. Terus kamu tahu kan ada film ini bentar lagi kan soal penjara, si mantanku yang main film, tahu kan apa Miracle in Cell Number 7 kan. Terus tau nggak, temen aku dengan niat baiknya, tapi niat baik itu belum tentu baik, makanya kamu perlu hikmat. Tau nggak, dia telepon aku, dia bilang, Dit, lu nonton aja Miracle Number 7 dulu yang versi Korea nih. Terus dia bilang gini, gue juga punya nih yang versi Rusia, versi Amerika. Gue bilang, gila, gue lagi panik sama papaku yang lagi sakit gitu ya, dan lagi corona gini, aku nggak bisa ketemu dia, masih masker aja susah, aku nonton film gitu, gue tambah panik dan tambah anxiety, bisa-bisa gue pingsan. Ngerti nggak sih? Nonton film itu kan soal ini kehidupan di penjara yang keras banget, dan itu soal anak cewek juga kangen sama papanya, terus papanya di penjara tuh sengsara, papanya mikirin dia terus, papanya nangis. Kalau kayak gitu kan I will make things worse. Nontonnya Prison Break, temen aku nggak sensitif banget, dia bilang, dia tuh nonton Prison Break aja, siapa tahu kan lu jadi lebih kepikiran. Papaku nggak bisa, kita cewek malah tambah kepikiran nonton begituan gitu. Makanya aku dengerinnya khotbah atau motivational, YouTube-nya Kak Mary Riana itu bagus. Iya kan? Gitu kamu jadi. Thank you, betul. Iya, nggak semua yang diperbolehkan itu menguntungkan. Sebenarnya kan gue nggak dosa loh kalau malam-malam nggak bisa tidur gue nonton Korean drama. Iya kan, itu itu Korean drama tuh kayak porno buat kita. Kalau cowok kan porno beneran. Kalau kita tuh Korean drama emotional porn, you know. Jadi pertama itu banyak banget tuh tadi tips-tips dari Dita. Pertama itu sesuatu yang wajar. Nangis itu tidak menunjukkan bahwa kamu lemah. Nangis itu hanya menunjukkan bahwa kita tuh manusia gitu ya, punya hati, dan itu bagian dari luapan emosi, itu bagian dari proses healing sebenarnya nangis itu. Jadi jangan ditahan, it's okay, the more you accept it, semakin cepat itu proses healing itu. Tapi ya benar, tapi satu hal lagi menurut saya juga harus di-channel ke arah yang benar. Jadi again, mungkin saya kasih analogi ya, karena sebenarnya kan crying itu kan is part of process of grieving. Ketika kita ditinggalkan, ketika kita dikhianati, ketika kita mungkin mengalami khianat bukan hanya segi cinta ya, tapi mungkin misalnya di bisnis, orang yang kita percayai dan seterusnya, kita pasti merasa grieving itu, kekesalan itu selalu ada tahapnya. Pertama itu biasanya kita denial dulu, nggak mungkin lah, dia kan orangnya baik banget,
masa sih dia nipu saya, mungkin dia kan orangnya caring banget, masa sih dia selingkuh gitu. Jadi it's always in a denial stage. Sampai kita sadar bahwa ternyata it's real, it's happening, this is kenyataan, baru akhirnya kita marah gitu. Kesel sama diri sendiri, kok bisa-bisanya sih saya dibodohin gitu, kok bisa-bisa sih saya nggak bisa melihat kejelekannya dia gitu. Jadi itu that's the second part, biasanya kita marah, kesal, menyesal. Tapi abis itu biasanya emotional roller coaster. Kalau menurut saya emotional roller coaster tuh kita tahu kita udah harus move on, kita tahu nih kita nggak boleh sedih, tapi somehow itu kan logikanya ya, tapi kan hati masih butuh healing. Kadang-kadang kita mungkin bisa nangis sendiri, kadang-kadang saya nggak mau nangis tapi kok tiba-tiba keluar air mata sendiri gitu, and that's real. Saya juga pernah mengalami hal itu, kita semua pernah mengalami itu, dan itu emotional roller coaster saat kita mencoba untuk menyamakan antara pikiran dan hati gitu, diselaraskan. Nah tapi caranya saya cuma satu sih, biasanya saya tuh termasuk orang yang nggak suka naik roller coaster. Dita suka? I hate roller coaster. Yang suka yang tegang-tegang, yang deg-degan gitu. Makanya I don't like roller coaster gitu. Saya nggak suka roller coaster. Tapi anak saya tuh suka banget main roller coaster. Jadi kalau misalnya kayak kita ke Disneyland gitu ya, ke theme park, itu mereka kayak, ayo mama naik roller coaster gitu. Tapi sebagai ibu kan, walaupun saya takut, saya harus mencontohkan hal yang baik dong. Kalau nanti anak saya masa mamanya aja nggak berani ya kan. Oke. Jadi I always have my own way untuk melewati roller coaster itu. Saya selalu pertama saya nggak akan buka mata ngeliat kemana-mana, saya hanya akan fokus ke satu titik, oke? Dan saya akan bilang kepada diri sendiri, it's okay, it's going to be over. Roller coasternya nggak selamanya, roller coasternya nggak 1 jam kita muter-muter nggak sih? Paling berapa menit sih? 1,5 menit, 2 menit gitu kan? It's going to be over soon gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita lalui, fokus pada satu titik, ya don't worry, it's going to be over soon, semua akan baik-baik saja. Dan ternyata selesai. Jadi menurut saya di hidup kita pun juga seperti itu ya, kadang kita emosinya naik turun, nangis is okay, tapi kita fokus ke hal yang positif, apa hal baik yang sebenarnya bisa keluar dari hal ini. Tuhan maunya kita tuh menjadi seperti apa, dan we'll pass through this. Kita akan menjadi manusia yang tidak sama seperti yang dulu, tapi lebih baik lagi. Ya, semoga menjawab pertanyaan kamu, Gizaya. nggak apa-apa. Emang healing tuh pasti roller coaster. Kak Mary tuh pinter banget, bener. Kamu jangan anggap kayak healing tuh, waduh I'm better, and then lurus better. Aku sedih banget, tapi pas sampai aku ditahan tuh aku udah sempet oke, tuh turun lagi. Tapi it's normal gitu, karena aku juga ngomong ke banyak orang, mereka juga semua roller coaster gitu. Itu mereka kadang-kadang ada yang jago nutupin aja karena mereka introvert. Tapi sebenarnya jatuh bangunnya juga banyak banget ya. Gitu. Iya, betul. Itu sesuatu yang normal dan manusiawi ya, Dita ya. Jadi kamu jangan condemn yourself, kok kayaknya cuma gua aja. Percaya deh, kamu gak sendirian di tangis-tangisan kamu, atau tiba-tiba kamu panic attack, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba pengen nangis atau in denial. Itu normal, dan itu stages grieving yang normal. Itu orang psikologi bilang itu normal gitu. Jadinya jangan punish yourself too much, karena kayaknya kita di zaman social media semua jadi too good to be true gak sih? Kayak tiba-tiba orang oke aja udah foto sama pacar baru, atau tiba-tiba udah pre-wedding dengan yang baru lagi. Tapi di social media kamu gak boleh percaya deh sama social media sama TV 100% ya, karena kan kita nggak nunjukin proses-prosesnya gitu ya, lagi kumat-kumatnya, lagi breakdown ya kan. Kebanyakan orang nggak mau nunjukin itu dan nggak mau ngomongin itu. Betul, karena yang terlihat, maksudnya kita tanya ke diri kita sendiri aja ya, pernah nggak sih kita lagi sedih gitu, tapi kalau kita ngelihat yang kita post itu mungkin kayak foto-foto yang dulu, bukan foto yang menunjukkan perasaan kita saat ini. Bener nggak? Ya kan? Jadi video IG live. Nah, jadi sometimes ketika kita ngeliat postingan orang lain, ya bukan berarti itu yang mereka sedang rasakan kan. Maksudnya kita nggak tahu apa yang mereka rasakan juga. Everyone has their own problem, dan setiap orang punya salibnya sendiri yang harus dibawa dalam hidupnya. Iya, dan aku lihat teman aku juga walaupun fotonya romantis terus malah sering berantem parah banget. Sampai teman aku tuh ya, kita kemarin nonton sebelum corona ini nggak mau naik mobil sama pasangan yang di Instagram. Kalau aku lihat akalnya pasti kamu nggak percaya, kamu bakal pikir aku bohong. Karena di account itu foto couple-nya tuh bener-bener couple goals banget di Instagram. Aduh, tapi temen aku Edith, gue nggak mau ya satu mobil sama mereka, pokoknya lu aja. Kenapa? Karena berantem terus mereka gitu. Tapi kalau di Instagram couple goal banget, parah buat semua cewek cemburu jomblo tuh ngeliatnya kayak emotional porno kita tuh ngeliat couple gitu.
Iya, mereka foto cium-ciuman di dapur gitu, romantis kan? Astaga. Iya, kayak ciuman di Iya. dapur gitu, kayak di atas laundry. Ih gila, giliran kalau mereka satu jam aja berantemnya parah banget, berantemnya kayak mau pembunuhan, ancem-ancem gitu, kayak mau lempar-lempar gitu, tapi mereka emang cinta, tapi emang sering berantem aja gitu. Jadinya kamu nggak boleh percaya lah sama foto gitu, karena you never know what's going on behind photo or behind picture. Apalagi dijadikan standar hidup kita ya. Jadi itu yang paling salah sebenarnya. Nanti kamu jadi terlalu minder, jadi cepet insecure, karena perbandingan kamu tuh juga don't even exist. Iya, betul. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,